Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang bagaimana menciptakan sekolah berkarakter, disusun oleh Nasya Hamizah Pelangi, Devi Arsiana, dan Sin Yin. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai the deliberate use of dimension of school life to foster optimal character development. Kita akan membahas tentang manfaat dari rumusan masalah yang kita bahas sebelumnya. 1. Nilai-nilai penanaman pembangunan karakter. Yang pertama, nilai keutamaan. Manusia memiliki keutamaan kalau dia menghayati dan melaksanakan tindakan-tindakan utama yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, keindahan. Nilai keindahan adalah tataran yang lebih tinggi menyentuh dimensi interioritas manusia itu sendiri yang menjadi penentu kualitas diri sebagai manusia. Yang ketiga, nilai kerja. Nilai kerja adalah nilai tentang kejujuran yang mencerminkan sikap manusia terhadap penghargaan nilai kerja. Nilai cinta tanah air. Nilai cinta tanah air adalah nilai patriotisme atau semangat juang yang dimiliki oleh seseorang. Yang kelima, nilai demokrasi. Nilai demokrasi adalah nilai kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Yang keenam, nilai kesatuan. Nilai kesatuan adalah nilai yang menghormati adanya perbedaan dan pluralitas yang dimiliki dalam masyarakat. Yang ketujuh, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang merupakan sebuah panggilan untuk merawat jiwa individu itu sendiri. Yang ke-8, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah sikap keterbukaan terhadap kebudayaan lain yang termasuk kultur agama dan keyakinan yang berbeda. 2. Perkembangan pendidikan karakter menurut berbagai para ahli. Yang pertama, Wikipedia. Pendidikan karakter ialah suatu bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Yang kedua, T. Ramli. Menurutnya, pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Yang ketiga, Suyanto. Mengemukakan pendidikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. Dan yang keempat dari Elkin 2004 yang menyatakan bahwa pendidikan karakter ialah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku seorang guru, cara guru tersebut berbicara atau penyampaian materinya, bagaimana guru bertoleransi dan berbagai hal terkaitnya. Yang kelima dari John W. Sandro yang menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan pendekatan langsung untuk pendidikan moral dengan memberi pelajaran kepada peserta didik tentang pengetahuan moral dasar untuk mencegah mereka melakukan perilaku tidak bermoral atau membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang keenam dari Thomas Licona yang menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang sangat pokok. Yang ketujuh dari Kamus Psikologi yang menyatakan bahwa karakter dapat dilihat dari sudut pandang etika atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berhubungan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Yang kedelapan dari Kertajaya yang menyatakan bahwa karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu objek atau individu. Karakteristik yang asli dan berakar pada kepribadian atau individu yang mendorong bagaimana bertindak, berperilaku, dan menanggapi sesuatu. Selain perkembangan dari berbagai ahli, pendidikan karakter juga memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan bangsa, di mana pendidikan merupakan hak setiap manusia, karena pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan masa depan seseorang.
seseorang akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak berkualitas. Dia akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak mengenal aturan, seenaknya sendiri, malas dan cenderung memiliki mental yang lemah. Tidak memiliki daya juang positif dan akhirnya akan membuat arah hidupnya tidak jelas. Pendidikan merupakan kebutuhan utama bagi bangsa yang ingin maju dan berkembang. Pendidikan pada dasarnya bertujuan membantu manusia menjadi cerdas dan pandai, serta menjadi manusia yang baik dan bijak. Kualitas moral generasi muda saat ini boleh dikatakan menurun. Oleh karena itu, perlu diselenggarakan pendidikan karakter yang meliputi pendidikan moral, pendidikan nilai-nilai kehidupan, religius, dan budi pekerti di setiap institusi pendidikan. Karakter merupakan pola perilaku yang bersifat individual. Tujuan dan manfaat pendidikan karakter. Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk bangsa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, bekerja sama, atau bergotong royong. Selain itu, pendidikan karakter juga membentuk bangsa mempunyai jiwa patriotik atau suka menolong sesama, berkembang dengan dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan serta teknologi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter juga berfungsi sebagai kendaraan bagi penyebaran karakter yang harus dimiliki oleh setiap individu. Pendidikan karakter bagi individu yang bertujuan untuk mengetahui berbagai karakter baik manusia, dapat menafsirkan dan menjelaskan berbagai karakter, menunjukkan contoh perilaku karakter dalam kehidupan sehari-hari, memahami perilaku karakter yang dikelola dengan baik. Adapun manfaat dari pendidikan karakter dibagi dalam 3 faktor, yaitu yang pertama dalam lingkungan keluarga, yang kedua dalam lingkungan sosial atau masyarakat, yang ketiga dalam lingkungan pemerintahan atau pengabdian kepada negara. Contoh dalam lingkungan keluarga, anak akan menjadi pribadi yang hormat dan patuh kepada kedua orang tua, atau berbakti kepada kedua orang tua, membentuk pribadi yang bertanggung jawab kepada anggota keluarga bagi kepala keluarga. Contoh dalam ruang lingkup sosial atau masyarakat, anak akan memiliki hubungan yang sangat baik antar tetangga, tegang rasa atau tepo seliro. Anak akan memiliki jiwa sosial yang baik, ringan tangan dan suka memberikan bantuan kepada warga yang kekurangan atau suka membantu. Anak akan percaya diri untuk tampil aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Contoh yang ketiga dalam ruang lingkup kepemerintahan. Jika bekerja sebagai pegawai negeri, diharapkan menjadi pegawai yang amanah, tidak menyelewengkan jabatan, terlebih lagi melakukan korupsi. Jika dipercaya oleh rakyat seperti anggota DPR atau MPR, akan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan untuk memperjuangkan kepentingan sendiri. Jadi intinya, pendidikan karakter sangat penting bagi sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Karena pendidikan karakter sangat berpengaruh untuk menentukan baik dan tidak baiknya karakter seseorang dalam lingkungan di sekitarnya. Baik di sekolah atau di luar sekolah, pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia yang bersumber dari nilai moral universal dan dari agama yang juga disebut sebagai The Golden Rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam membentuk kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.